Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Novi Kusumasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Kota Gede 5, Yogyakarta. Selamat berjumpa lagi. Kali ini saya tidak sendiri. Saat ini saya bersama dengan rekan sejawat saya. Perkenalkan, nama saya Budi Ita Lestari. Biasa anak-anak memanggil saya Budi. Budi mengajar di kelas berapa, Budi? Untuk saya ini mengampu di kelas 1. Baik, terima kasih Budi untuk perkenalannya. Budi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Bu Novi. Alhamdulillah. Tujuan pertemuan kali ini yang akan kita laksanakan adalah supervisi akademik pra observasi ini, di mana dalam kegiatan pra observasi ini saya sebagai observer akan menanyakan beberapa hal tentang kesiapan Budi dalam melaksanakan rencana pembelajaran di kelas Budi. Kemudian juga nanti ada proses pelaksanaannya yang disebut sebagai observasi. Saya melaksanakan observasi di kelas Budi. Kemudian yang terakhir adalah setelah pelaksanaan proses pembelajaran di kelas, nanti akan saya laksanakan pada pasca observasi. Begitu. Semoga nanti setelah melaksanakan kegiatan tersebut, Budi dapat lebih percaya diri lagi dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Baik Budi, beberapa hal yang ingin saya tanyakan Budi. Ya. Mata pelajaran apa nanti yang ingin disampaikan ke anak-anak Budi? Nanti akan disampaikan mata pelajaran PPKN. Ya, PPKN Budi. Untuk kelas 1 sudah menggunakan kurikulum Merdeka yang Budi ya? Ya, sudah menggunakan kurikulum Merdeka yang Budi. Ya, bagaimana Budi di awal tahun pertama kali melaksanakan kurikulum Merdeka ini? Sangat menyenangkan. Menyenangkan. Ya, harus menyenangkan. Pasti lebih bersemangat dan ada tantangan tersendiri ya Budi ya? Tentu, itu Bu Novi, tentu. Baik Budi. Nah, dari pelajaran PKN tadi Budi, tujuan pembelajaran apa yang ingin Budi sampaikan ke anak-anak? Tujuannya untuk mempelajari bagian-bagian rumah Novi. Jadi sekalian terkait dengan cara membersihkan ruangan bagian-bagian rumah. Jadi nanti yang ingin Budi sampaikan adalah memperkenalkan anak-anak pada bagian-bagian rumah. Kemudian yang kedua tadi menyampaikan cara bagaimana anak-anak untuk membersihkan rumah, cara menjaga kebersihan, bukan nggak pakai tema lagi ya Budi tadi ya? Bukan. Oh bukan. Kalau kelas yang temanya berarti kebersihan ya Budi ya? Oh oke, baik. Area pengembangan apa Budi yang ingin diberikan kepada murid-murid Budi di kelas? Terkait dengan aspek pengetahuan dan keterampilan peserta didiknya. Baik, pengetahuan yang ingin dikembangkan adalah pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Rencana pembelajaran yang ingin saya tanyakan mengenai strategi, kemudian model pembelajaran, lalu metode pembelajaran apa yang ingin diterapkan ke anak-anak murid Budi di kelas. Untuk model pembelajaran untuk menggunakan PBL, terus nanti untuk metodenya ada tanya jawab, ceramah dan diskusi. Terus untuk strateginya menggunakan diferensiasi dan interpretasi KSE. Baik Budi. Jadi saya ulang lagi tadi metode yang diterapkan di kelas nanti ada tanya jawab, ceramah dan diskusi ya Budi. Kemudian strategi yang diterapkan ke anak-anak adalah berdiferensiasi dan KSE. Kemudian model pembelajarannya tadi ada media apa nih Budi yang ingin Budi gunakan di kelas nanti pada saat menyampaikan metode dan strategi? Media yang akan digunakan nanti menggunakan video pembelajaran, terus ada LKPD, dan mungkin tambahan penggunaan fasilitas buku dari sekolah. Ya, media pembelajarannya, video pembelajaran, KPD dan buku yang ada di sekolah yang baik ini. Nah, dari
tadi rencanakan pembelajaran, strategi kegiatan yang akan dilaksanakan di kelas ini berkaitan dengan modul ajar tersebut. Kira-kira apa? Kapan akan dilaksanakan? Kegiatan akan dilaksanakan hari Jumat tanggal 26 Januari. Hari Jumat besok ya. Ya baik, saya catat tanggalnya. Jumat tanggal 26 Januari kita akan melaksanakan pembelajaran yang sudah direncanakan itu. Baik, Bu, saya insya Allah Bu akan hadir di kelas ini untuk mencatat, mengamati, lalu mengobservasi, di mana dalam hal ini adalah proses observasi kelas ini untuk supervisi akademik yang akan kita lakukan bersama. Kemudian setelah nanti saya melaksanakan observasi kelas, nanti akan ada satu tahap lagi di mana ya tahap itu tahap terakhir dari supervisi akademik itu ada di pasca observasi. Nanti setelah pelaksanaan observasi kelas akan ada tahap pasca observasi yang akan dihadiri oleh pengajar praktik saya. Buat Indah dari SMA Negeri 3 Yogyakarta. Iya, baik Bu. Terima kasih atas persiapannya. Semoga nanti pada pelaksanaan observasi kelas, kemudian nanti pada pasca observasi kelas kita diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala hal yang terkait dengan observasi tersebut. Amin. Baik Bu Dwi, sebelum kita akhiri Bu Dwi, kira-kira apa sih yang Bu Dwi dapatkan dari percakapan kita kali ini? Bisa merancang KBM dengan terstruktur lebih baik dan menyenangkan bagi peserta didik. Alhamdulillah Bu, mudah-mudahan sesuai dengan yang diharapkan Bu. Anak-anak dapat semangat belajar. Terima kasih Bu Dwi atas kesediaannya untuk kegiatan observasi kali ini. Nanti kita akan bertemu lagi pada tanggal 26 Januari pada hari Jumat pada kegiatan observasi kelas. Terima kasih Bu Dwi. Baik Bapak Ibu guru hebat, demikian percakapan observasi yang saya laksanakan kali ini bersama Bu Dwi. Ya, kami akhiri, sampai jumpa nanti pada pelaksanaan observasi di kelas 1 bersama Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Dwi. Bagaimana kabar hari ini? Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, ketua kelas silakan membimbing doa. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillah.
Keluarkan suara merdunya anak-anak semua ya, karena masih pagi. Harusnya suaranya sudah keras. Bapak ini mari kita nyanyi bersama. Setiap pagi mengalami bangun tidur. Biasanya kalau habis bangun tidur ngapain? Mandi. Terus kalau sudah mandi, sama tadi pagi nggak gosok gigi. Nggak gosok gigi. Nanti kumat-kumatnya menggigiti gigi. Aku tiap hari juga Ya, sebaiknya kalau gosok gigi itu yang benar itu kan
Coba Budi tanya, tadi ada materi bagian-bagian rumah, ada apa saja? Tapi itu di mana? Di atas atau di bawah? Atas ya. Atap terus? Lantai. Lantai itu mana lantai? Ini yang buat dinding. Terus? Pintu. Berarti ada berapa? Coba diulangi. Ada apa saja tadi? Apa saja? Coba dicek di liriknya, bener nggak ya? Apa aja itu? Oke, itu tadi adalah bagian-bagian rumah. Siapa yang belum tahu bagian-bagian rumah ini tadi? Tempatnya di mana? Nek atap itu pasti di atas. Nek lantai itu? Nek jendela itu buat apa? Ya, atau supaya udara masuk ke dalam rumah atau ruangan ya tujuannya. Oke, betul. Lanjut. Iya dong. Nih, materi terakhir tentang bagian-bagian ruangan yang ada di rumah. Oke, sabar ya. Coba sambil nunggu videonya, bagian-bagian ruangan yang ada di rumahmu itu ada apa aja tau? Oke, halaman rumah betul. Coba ya kita simak sebentar materi dari Kakak Ella. Edukasi eksis, tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang Perhatikan baik-baik nanti dikasih dengan mencintai lingkungan sekitar dengan siswa materi bagian-bagian rumah dan cara membersihkannya. Oh iya, tadi kalian sudah berkenalan dengan Citra ya? Memangnya tadi Citra menunjukkan apa ke kalian? Oh, Citra menunjukkan rumah ya? Apakah kalian ingat rumah itu apa? Benar sekali, rumah adalah tempat kita untuk berlindung. Apakah kalian tahu bagian-bagian dari rumah itu apa saja? Nah, agar lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Rumah adalah bangunan tempat tinggal atau tempat untuk beristirahat. Apakah kalian tahu apa saja
rumah? Benar sekali, ada atap, ada tembok, ada jendela, dan ada pintu. Lalu di dalam rumah pastikan ada ruangan-ruangannya. Apakah kalian bisa menyebutkan bagian-bagian atau ruangan apa saja yang ada di dalam rumah? Nah, sekarang yuk kita cari tahu bagian atau ruangan apa saja yang ada di dalam rumah. Kalian pasti tahu kan, ada beberapa ruangan di dalam rumah. Yang pertama yaitu ruang tamu. Ruangan ini digunakan untuk menerima tamu. Biasanya di ruangan ini terdapat meja dan tempat duduk. Yang kedua, ruang makan. Sesuai dengan namanya, ruangan ini digunakan untuk makan bersama anggota keluarga. Yang ketiga, kamar tidur. Kamar tidur adalah ruangan yang digunakan untuk beristirahat. Biasanya di ruangan ini terdapat alas tidur atau kasur yang digunakan untuk tidur atau beristirahat. Yang keempat yaitu dapur. Ruangan ini digunakan untuk memasak dan menyiapkan makanan. Yang kelima yaitu kamar mandi. Untuk membersihkan diri, kita bisa menggunakan ruangan yang bernama kamar mandi. Yang terakhir yaitu gudang. Apakah kalian tahu di mana tempat untuk menyimpan barang-barang yang tidak terpakai? Ruangan di dalam rumah yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang tidak terpakai yaitu gudang. Nah, adik-adik semua teksis, tadi kan kalian sudah belajar tentang bagian-bagian rumah atau ruangan-ruangan apa saja yang ada di dalam rumah. Nah, rumah yang kita tinggali itu harus bersih loh. Memangnya kenapa, Kak? Karena rumah yang bersih adalah rumah yang kelihatan. Bayangkan saja jika rumah kalian kotor, berserakan, dan banyak sampah. Apakah kalian nyaman tinggal di tempat yang seperti itu? Pastinya tidak dong ya. Karena rumah yang kotor akan tidak nyaman untuk ditinggali dan menjadi sangat penyakit. Lalu, apakah kalian tahu bagaimana cara membuat rumah menjadi bersih dan nyaman untuk ditinggali? Nah, cara untuk membuat rumah menjadi bersih dan nyaman ditinggali adalah dengan membersihkannya, seperti membuang sampah pada tempatnya, menyapu lantai tiap pagi, mengepel lantai, mengelapkan jendela, mencuci piring setelah makan, dan merapikan tempat tidur kita. Ayo, siapa nih yang sering melakukannya? Dengan kita membersihkan rumah secara rutin, hal ini akan membawa banyak manfaat untuk kita yang tinggal di dalam rumah tersebut. Apa saja ya Kak manfaatnya? Manfaat yang pertama yaitu terhindar dari penyakit. Manfaat yang kedua, lingkungan akan terasa lebih sejuk. Yang ketiga, terbebas dari polusi udara. Yang keempat, lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan yang terakhir, hidup lebih teratur. Nah, adik-adik, setelah kita mengetahui cara membersihkan rumah dan manfaat membersihkan rumah, sekarang kita cari tahu yuk alat apa saja yang digunakan untuk membersihkan rumah. Adik-adik sobat basis, Ella ingin membersihkan kotoran di lantai ruang tamu. Mana ya alat yang harus digunakan Ella? Itu buat ngepel, suka bisa kamu ceng. Benar sekali adik-adik. Jika kita ingin membersihkan lantai dari kotoran, maka kita bisa menggunakan alat yang bernama sapu. Wah, adik-adik sobat basis, lihat banyak sekali piring dan gelas yang kotor. Kira-kira jika banyak piring dan gelas yang kotor, maka apa ya yang harus kita lakukan? Tepat sekali adik-adik, jika ada piring dan gelas yang kotor, maka kita bisa mencucinya. Tahukah kamu hal yang digunakan untuk mencuci piring atau gelas?
Yang digunakan untuk mencuci piring atau berkas adalah spons pencuci piring. Oh iya, tadi sobat eksis, lihat nih jendela ini sangat berdebu. Kira-kira bagaimana ya cara kita membersihkannya? Mudah sekali ya adik. Cara membersihkannya adalah dengan menggunakan alat yang bernama kemoceng. Wah, adik-adik, ini di lantai. Kira-kira apa ya yang digunakan untuk membersihkannya? Yang digunakan untuk membersihkan cairan yang ada di lantai adalah dengan tap. Adik-adik sobat eksis, sebenarnya masih banyak loh alat-alat yang digunakan untuk membersihkan rumah, seperti air, sikat, hingga pembersih toilet. Nah, alat-alat tersebut akan membantu kita untuk membuat rumah menjadi bersih dan nyaman untuk ditinggali. Selain itu, tanggung jawab dalam membersihkan rumah bukan hanya terletak pada ibu, ayah, ataupun anak kita saja, tetapi semua anggota keluarga yang menempati rumah wajib untuk membuat rumah menjadi bersih dan nyaman untuk ditinggali. Nah, itulah dari tentang bagian-bagian rumah. Ya, tadi di video terakhir ini ada bagian ruangan. Sudah kalian sebutkan tuh tadi di awal. Terus, cara membersihkannya juga sudah ya. Sekarang ditanya, kalau kalian ingin mandi, itu di mana? Mandi menggunakan apa alatnya? Sabun toh? Sabun. Oke, boleh pakai air. Ada tambahnya ya. Boleh pakai tidur.
gambar di atas. Gambarnya tadi apa? Gelas, sendok yang kotor. Coba yuk kita bikin cerita ya, ada mangkoknya. Yuk coba bikin cerita, siapa mau bikin cerita? Bareng-bareng yuk, coba dari gambar tadi. Bisa dong. Ma, biasanya kalau piring kotor itu gimana? Tempatnya gimana? Di dapur, di wastafel. Yuk kita bikin. Yuk kita bikin bersama. Saatnya jam keempat dimulai. Edi, yuk. Ya. It's time to begin the fourth lesson. Oke, contoh dapur rumah Ani sedang ada apa itu? Tumpukan piring, gelas, sendok, dan mangkok yang kotor. Cara membersihkannya gimana? Oke, berarti kita harus mencuci piring. Mencucinya aja ya, mencucinya dengan transport. Nah, sampai sini cukup. Ini adalah contoh cerita. Cerita sederhana dari gambar apa tadi? Cucian piring yang kotor. Di sini ceritanya di sebuah rumah Ibu Ani itu di dapurnya ada tumpukan piring, gelas, sendok, dan mangkok yang kotor. Lalu kita supaya bersih bisa melakukan apa? Ya, dicuci menggunakan sabun dan sabun. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Ya. Sudah? Jawab pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, Budi akan membagikan LKPD atau kalian nanti kerjakan di kertasnya sini. Kelompokan seperti biasanya, Dwi yang bagi, oke? Dikerjakan tanpa suara. Suara bisik-bisik gak apa-apa, tapi nggak boleh kan? Kerjakan bersama kelompoknya ya. Tulis nama kelompoknya.
Adit cepet yuk. Udah maju. Bacakan cerita berdasarkan kelompokmu yang keras ya. Yuk. Ceritanya dibaca. Yang keras lagi. Yang lain dengarkan, tolong yang lain dengarkan. Ada suara matahari keluarga Pak Sandi membersihkan halaman Santi Amira Anama Ibu Siti mengikuti halaman rumah Tarkis Dia mengerti. Tangan buat temannya. Dulu ya. Oke, maaf ada tamu. Oke, lanjut. Ya, yang Fikri mau maju, angkat tangan loh. Ya, yang Fikri. Ya, teman-teman lainnya tolong didengarkan dengan baik. Tangannya dilipat. Hap. Nah, nggak ada yang suara. Oke, yang di. Sedang menyiram tanaman. Habis kami sedang menyiram bunga. Oke. Bu Sari sedang menyapu halaman. Pak Henry sedang mengulik tubuh. Oke, tepuk tangan. Oke, lagi yuk. Kalau emaknya Nani, ya. Lawaknya Amora. Yang baca nama tapi nggak ada namanya Bu. Tak apa, tak diskusi kelompok bebas. Lepas itu kan ada namanya Kamu. Pada hari Minggu semuanya ayah, kakak, adik, menyapu halaman. Rumah ayah memotong Oke. halaman rumah kakak Nih, tepuk tangan. Amora belajar baca lagi ya. Masih terbata-bata bacanya, oke? Oke. Ya, tugasnya tolong dikumpulkan dengan rapi lalu duduk dengan baik.
Ya Eno, bimbing doa. adalah adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Budi. Bagaimana kabarnya Budi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih Budi ya hari ini bisa hadir bersama saya. Ada Bunda juga, ada Pak Haruna juga dari BPP untuk membahas tentang pasca observasi begini. Hari ini Budi tujuan kita berkumpul di sini adalah untuk mengevaluasi sedikit tentang kegiatan belajar mengajar di kelas Budi kemarin yang sudah saya observasi. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu terkait dengan kegiatan observasi kemarin. Yang pertama, Budi, bagaimana perasaan Budi setelah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar kemarin? Alhamdulillah kegiatan kemarin bisa berjalan dengan lancar dan Anak-anak juga antusias ya Budi ya. Bisa Budi ceritakan kembali Budi pada saat kemarin pelaksanaan kegiatan belajar mengajar itu area pengembangan apa yang Budi sampaikan di kelas? ada di aspek ilmu pengetahuan mengenai bagaimana siswa mengamati gambar dan video yang disajikan, lalu siswa bisa melakukan. Kebetulan kemarin materinya tentang apa jenis bagian-bagian rumah dan cara menjaga kebersihannya. Terus ada juga di aspek keterampilannya di mana siswa berdiskusi dengan temannya, lalu hasilnya dipaparkan di depan kelas. Ada presentasi juga kemarin Budi ya, sekian Budi ya. Iya, belajar presentasi. Mulai belajar Budi dari kelas ini. Iya. Tapi area pengembangannya di pengetahuan Dan aspek keterampilan. Baik Budi. Langkah-langkah pembelajaran kamu sendiri yang telah Budi laksanakan. Kemarin Mulai dari oh iya, di awal dengan doa menanyakan kabar setelah itu, terus ada video juga Budi ya, ya, yang kemarin ya. presentasikan hasil materi yang akan disampaikan ke siswa. Kemarin metodenya menggunakan realisasi ASP ya. Apakah menurut Budi dari area pengembangan lalu dari langkah-langkah pembelajaran tersebut sudah cukup efektif Budi dilaksanakan di kelas 1? Alhamdulillah sudah cukup. Kira ada kendala tidak Budi pada saat pembelajaran? Mungkin namanya kelas 1 ya, jadi mungkin ada beberapa siswa yang perhatian. Ada yang gojek ya Budi ya? Iya, mungkin ada yang ngobrol atau sibuk dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Baik Budi. Kira-kira Budi, rencana apa Budi? Tadi kan ada kendala Budi ya dari anak-anak yang
ngobrol, terus ada yang asik dengan benda-benda sendiri, bermain sendiri. Kira-kira ada nggak di rencana ke depan perbaikan dari pembelajaran itu? Mungkin menyiapkan SPP akan berpesan supaya lebih semangat lagi memperhatikan, terus menyesuaikan dengan gaya belajar siswa. Kira-kira SDT-nya akan diberi buat kelas 1? Bisa berupa topik nyanyian atau konsentrasi. Ada konsentrasi sekali. Anak-anak harus konsentrasi dulu, baru bisa masuk materi. Bagus, itu bisa dicontoh di kelas 2 dulu ya. Baik Bu Dwi, kapan kira-kira akan dilaksanakan dulu? Insya Allah segera. Ya, segera dulu. Karena kan proses pembelajaran itu kan berkelanjutan ya. Maksudnya setiap hari ada jadwalnya, jadi disegerakan. Sudah dilaksanakan dulu ya. Nggak nyampe kosan kita dulu. segera bisa besok. Oke, sudah siap, bisa siap dulu. Terkait sama tadi dulu evaluasi untuk SBT, boleh nggak nanti saya ke kelas dulu ketika Ruby ini melaksanakan itu perbaikan evaluasi pembelajaran tadi? Dengan senang hati, silahkan masuk di ruang kelas 1. Terima kasih Bu Dwi, saya tunggu undangannya dari Bu Dwi nih. Siap. Nanti kita bikin jadwal. Jam berapa nih bisa masuk. Oke, terima kasih Bu Dwi. Terima kasih Bu Dwi untuk acara pelaksanaan pasca observasi kali ini. Bu Dwi juga nanti mau masuk kontrol lagi nih. Saya doakan supaya nanti kontrolnya berjalan lancar di proses baik Bu Dwi, terima kasih untuk percakapan pasca observasi kali ini. Untuk selanjutnya kita akan menuju ke Bu Indah. Dan Bu Indah sebagai pengajar kami, apa yang akan disampaikan Bu Indah mengenai pasca observasi. Silakan Bu Indah. Saya kira tadi observasinya itu sudah bagus sekali ya. Tadi pas observasinya sudah berjalan secara alami, sudah sebagai kucingnya juga bisa menjawab lancar, dan tidak ada terkendali ada rasa kayaknya kurang mendalam ya, tapi ternyata memang melakukan sehingga berjalan dengan lancar. Yang coachnya juga kayaknya lebih hangat gitu loh, sehingga nggak merasa kayak kok banyak gitu. Saya kira itu dulu ya untuk pra juga observe dan juga pasca sudah dilakukan dengan baik. Nanti saya akan tanya-tanya langsung sama Bu Novi sebagai jaga. Untuk itu untuk Bu Novi saya sebutkan aja, mungkin bisa ya karena kontrol gitu kan. Ya, semoga saya selalu dan dilancarkan persahabatan Mas. Saya selalu untuk Terima kasih Bu Dwi, sukses juga buat Bu Dwi, dilancarkan